Jadi berdamai itu bukan dimulai dari pikiran kita, kemudian gue harus berdamai, gue harus lepasin, terus sebenarnya tara selesai gitu tuh enggak. Kayaknya salah satu alasan kenapa orang itu susah berdamai dengan masa lalu, kehidupan mereka ataupun kesalahan-kesalahan mereka, itu karena kita itu nggak tahu batas diri nggak sih? Kita nggak tahu batas sampai mana kemampuan kita gitu loh. Apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Berdamai itu sama dengan melepas identitas kita yang dulu, melepas masa lalu kita. Walaupun itu nggak mudah ya. Enggak. Yang kayak lu bilang tadi, justru itulah identitas yang udah kita bangun selama puluhan tahun gak mungkin kita lepas begitu aja. Gak mungkin identitas lu sebagai consultant dari consulting firm bisa lu lepas begitu aja. So CVV, gue yakin banget lu familiar dengan yang namanya masalah hidup ataupun keresahan hidup gitu. Ya gue sendiri juga banyak kegelisahan ataupun keresahan yang bisa bilang selalu datang silih berganti gitu. Bisa datang dari banyak hal. Kegelisahan tentang masa lalu, terus kekhawatiran tentang masa depan nih. Kalau dari lu sendiri Ci, kira-kira ada nggak perbedaan cara pandang lu melihat keresahan atau kegelisahan dari masalah hidup lu dulu dan sekarang? dulu. Ada satu hal yang gue sadari berubah banget. Entah kapan, tapi dulu gue tuh selalu percaya ya Har, bahwa ada satu solusi yang legit untuk semua masalah hidup gue. One for all for one. One solution for, gitu. Gue tuh merasa kayak ada one day di mana masalah hidup gue tuh akan selesai kalau gue menemukan satu kunci solusi atas semua masalah ini. Apa tuh? Ya itu nggak tahu, itu cara pikirnya. Maksudnya kayak dulu tuh gue tuh berpikir kayak gitu, kayak nggak nih gue tuh cuma belum nemu aja gitu, ngerti gak sih, kayak gue tuh hidupnya rasanya kayak mencari-cari apa sih satu solusi yang harusnya gue temukan untuk membuat hidup gue tuh tidak ada masalah. Karena gue pikir kayak ada satu poin di mana hidup gue ke depannya tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu. Itu cara pikir gue dulu. Ya itu makanya kayak gue tuh belum nemu. Iya karena waktu itu masih masalah semua hidup gue ya. Jadi gue tuh merasa kayak apa sih yang bisa nolongin hidup gue gitu, yang membuat gue tuh akan lepas dari semua masalah ini gitu. Nah itu cara pikirnya dulu. Tapi kalau sekarang gue tuh sekarang tidak lagi memikirkan ya bukan berarti gue gak mikirin solusinya ya, tapi gue tuh lebih ke kayak oke, masalah yang ada di sekarang itu apa, yaudah gue cari solusinya gitu. Karena gue tahu bahwa semakin ke depannya masalah kan semakin berat. Jadi yang harus gue lakukan sekarang adalah memecahkan ini supaya skill gue nambah untuk memecahkan masalah ke depannya. Jadi gue fokus di present sekarang. Untuk sekarang tuh aku bukan fokusnya lebih ke yaudah yang kejadian sekarang gitu. Tapi kalau dulu aku tuh fokusnya lebih ke kayak entah masa lalu atau masa depan, pokoknya gak sekarang aja. Karena gue merasa sekarang gue bermasalah banget gitu pada saat itu. Kayak gitu, itulah beda gue melihat masalah ya. Dulu halu kali ya sebutannya. Oke, mungkin untuk listeners kita yang mungkin ada yang gak familiar nih dengan yang namanya masalah atau keresahan. Kan kita gak pernah tahu kan. Mungkin ada orang yang hidupnya itu lempeng-lempeng aja, gak ada masalah. Yang which is it's very good sebenarnya. Ada juga yang punya banyak masalah, baik dari masalah keluarga, masalah finansial, dan banyak masalah hidup lainnya. Ya, variasi kehidupan lah ya. Iya, kalau dari lu sendiri nih Ci, masalah terberat lu yang pernah lu hadapi itu masalah yang seperti apa sih Ci kalau boleh tahu? Sebetulnya gue udah sering cerita, tapi mungkin kalau dirangkum gitu ya, masalah terberat gue adalah meaninglessness ya. Meaninglessness. Existential crisis. Existential crisis. Keren banget. Tapi bisa ya, disebut kalau yang juga ngomong dengan Elon Musk keren sih. Tapi bisa disebut juga dengan quarter life crisis gak sih? Ketika kita kehilangan identitas di seperempat abad hidup kita. Iya, itulah yang makanya gue merasa quarter life crisis is real sebenarnya. Kita sudah sering ngomong kan kayak akan ada titik-titik di mana kita tuh mempertanyakan gue tuh hidup mau apa sih gitu loh Hari. Iya. Kayak kenapa gue masih hidup sih? Kenapa kok yang itu udah gak hidup? Kenapa gue masih hidup kayak gitu-gitu loh. Dan padahal gue gak merasa hidup gue tuh dalam tanda kutip bener-bener berimpact gitu ya, atau berguna gitu, atau sesuai yang kita mau gitu. Tapi kemudian kenapa gue masih hidup? Nah sebetulnya krisis itu tuh akan selalu terjadi dalam hidup gitu. Tinggal waktunya kapan. Kalau 50 tahun ya midlife, kalau 25 ya quarter life gitu. Iya bener. Tapi kan masalah hidup tiap orang itu kan berbeda-beda kan. Baik dari intensitasnya, kesedihannya. Boleh gak sedikit kasih gambaran apa gitu yang lo rasakan ketika lo menghadapi existential crisis lo pada saat itu? Sedikit gambaran ya. Sebetulnya itu dimulai di umur sekitar 22 ya. 22 tuh baru lulus kuliah. The biggest crisis in my life ya pada saat itu. Dan itu tidak berhenti sampai aku di umur 27. Kalau itu time frame-nya. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Yang jelas adalah sebelum tidur gue tuh capek, bangun tidur gue lebih capek.
Gue pernah tuh di posisi itu. Karena tidur gue tuh memikirkan apa yang ada di sebelum tidur. Kan otak kan gak berhenti bekerja ya meskipun kita tidur ya. Yes. Kadang-kadang mimpi itu ya apa yang tadi gue pikirin gitu. Which is kayak berarti kan gue berpikir sepanjang tidur gitu. Dan gue bangun tuh kayak gue menemukan kekosongan yang luar biasa gitu. Emptiness, ya meaninglessness lah basically. Jadi gue gak bisa menemukan arti kenapa gue harus bangun. Itu berat banget loh Hari. The happiest life itu menurut gue kayak gue gak sabar bangun. Itu tuh menurut gue happy banget tuh hidup-hidup kayak gitu tuh. Kayak gue gak sabar nunggu besok, gue gak sabar bangun. Nah pada saat itu tuh yang terjadi adalah selama at least 6 bulan gue tuh sering banget nightmare. Jadi mimpi gue itu adalah bagaimana masa depan gue akan hancur berantakan selama 6 bulan ya. Secara intens hampir setiap hari gitu. Makanya itu gila banget sih. Gue ngerasain kayak gue kalau tidur aja gak bisa lari dari kehidupan, gue harus kemana, kapan gitu, kayak kemana lagi gue harus pergi gitu loh. Karena kan kalau tidur tuh kan lu bermimpi ya. Nah mimpinya tuh adalah fakta yang lebih parah daripada apa yang lu rasakan ketika lu menghadapi fakta gitu. Itu edan banget loh pada saat itu. Jadi itu 6 bulan tuh nightmare. Terus kemudian selanjutnya adalah anxiety attack pada saat itu aku. Ini bukan, balik lagi ini bukan self diagnose ya. Aku beneran ketemu psikolog dan dia bilang, iya kamu anxiety attack gitu. Terus anxiety attack itu lebih kekhawatiran tentang masa depan gak sih sebenarnya? Kekhawatiran yang buat kamu gak bisa berfungsi. So you lose your function gitu. Jadi awal-awal tuh aku kehilangan fungsi untuk bisa normal gitu. Karena saking gak bisa ngapa-ngapain gitu. Khawatir, mikir doang gitu, kepalanya gila banget. Iya. Nah terus kemudian karena terapi pelan-pelan aku pindah ke high functional anxiety gitu. Jadi tetap anxiety tapi bisa berfungsi. Itu prosesnya. Jadi dari awal kosong, terus kemudian ketakutan, terus kemudian bisa berfungsi dari ketakutan itu. Nah kemudian makanya kan kita selalu bilang ya bahwa manusia itu tuh melakukan baru kemudian mengerti, bukan mengerti baru melakukan. Ngerti gak sih? Kayak do something and then you understand gitu. Pada saat akhirnya aku berfungsi high functional anxiety itu kan aku punya banyak pengalaman. Aku baca banyak buku. Karena mau gak mau aku harus mengalihkan pikiranku dari apapun yang tak pikirkan kan. Jadi aku mau menyibukkan badan atau kepala aku di hal-hal yang lain gitu. Nah pada saat itulah aku mengumpulkan banyak informasi yang orang sering bilang kayak disappear for 6 months. Ngerti gak sih Hari? Nah sekarang lagi rame kayak go disappear for 6 months, build your life and then you will come back as a different person gitu. Pada saat itu aku tidak tahu bahwa aku melakukan itu. Makanya aku sering bilang aku baca banyak buku kesana kesini itu adalah hanya untuk lari dari kenyataan aja sebenarnya. Literally. Tapi karena aku tidak tahu bagaimana menolong hidupku dan pada saat itu aku gak punya uang ya untuk terapi terus gitu. Jadinya aku mau gak mau kayak harus menolong diriku sendiri dengan CBT namanya, Cognitive Behavioral Therapy gitu-gitu lah. Pokoknya banyak lah yang untuk bisa dipelajari gitu. Terus pada saat itu prosesnya kayak gitu. Nah kemudian ketika pandemi terjadi gitu ya. Nah itulah ketika kematian terasa sangat dekat. Kemudian aku sadar bahwa kemarin tuh aku takutan tuh kayaknya gak sejauh itu deh yang tak takutin. Ngerti gak sih? Kayak aku kan takut kayak gimana kalau aku hidup selama 70 tahun terus aku kayak gini terus kan kayak gitu-gitu. Ternyata aku sadar, kematian gak sejauh itu ya. Kematian tuh nanti setelah ini gitu. Jadinya kayaknya aku buat apa takut. Nah ketika kamu dihadapkan pada realita yang bener-bener yang kamu pikir selama ini jauh tuh di depan matamu gitu ya. Terus sebenarnya kamu kayak mau gak mau wake up call gitu loh Hari. Kayak pada saat itu aku udah sadar kayak aku udah gak ada waktu lagi untuk anxiety deh. Gak ada waktu lagi untuk mencemaskan diriku sendiri. Dan aku harus mulai memikirkan apa yang bisa tak lakukan di sisa hidupku yang pendek ini untuk menolong orang lain. Karena aku menemukan makna di situ kan, untuk mengalihkan kepala aku dari rasa meaningless ini, kayak aku menemukan arti di menolong orang lain. Nah dari situlah makanya kemudian aku mulai bikin konten itu. Dan dari situ juga Kur Podcast lahir gitu. Ya perlahan-lahan ternyata impactnya kan domino efeknya adalah. Iya. Mudah-mudahan domino efeknya ada. Tapi itu adalah gambaran perasaan lo ketika mengalami existential crisis. Kan lo pernah juga kan Har? Iya. Tapi trigger orang itu kan berbeda-beda kan. Apa yang men-trigger lo pada saat itu sehingga lo punya perasaan existential crisis ini? Gue pengen tahu dulu nih trigger lo. Kalau triggernya sebenarnya mungkin banyak orang yang di TikTok akan sangat relate ya. Karena banyak kok yang ngomong kayak ini yang gue rasain sekarang mau lulus. Atau sekarang gue sedang lulus. Atau sudah lulus gitu ya. Karena gini, kayak apa yang gue dulu bilang ya. Ketika kita dari umur 0 sampai 18, sampai 22, sampai kuliah lah ya. Itu rasanya tuh kehidupan kayak udah ada milestone yang ditata buat gue gitu. Jadi gue tinggal jalan kayak celuk jalan gitu. Nah ketika setelah itu ternyata gak ada milestone yang gue harus renang gitu ya. Nah, sebelumnya itu kan ada batu yang membuat gue merasa safe. Terus orang tua gue ada di depan gue atau di belakang gue, dua-duanya ngawal gue gitu. Jadi gue merasa kayak
gue merasa what's the worst thing that could happen gitu. Tapi ketika setelah mereka lulus tuh kan mereka kan kayak oke, you are on your own. Terus kayak what? Selama ini kayak gak pernah dilatih gitu. Kayak lu gak pernah ngelatih gue renang, tiba-tiba lu nyuruh gue renang, ya pasti gue tenggelam dong gitu. Tapi ternyata the best way to learn swimming adalah to swim gitu loh. Jadi ya mau gak mau lu mesti nyebur sendiri untuk ngerasain rasanya gitu. Terus kemudian ya ketika gue nyebur, ya pasti gue mau tenggelam gak sih? Pertama kali gitu. Iya. Ya pasti gue mesti belajar sampai kram dulu. Terus kemudian sesak napas, terus membenci dunia, kayak kenapa dunia kayak gini gitu ya, karena ternyata seberat ini gitu. Tapi ya kayak aku balik lagi setelah akhirnya lo menghabiskan waktu yang cukup untuk belajar bagaimana cara berenang, memperkuat diri lo gitu ya, untuk oh ya udah berarti emang gue harus mengandalkan diri gue sendiri gitu. Karena nobody lives forever, and for me definitely kan semua orang sibuk dengan hidupnya gitu, nggak adil untuk gue merasa orang lain harus tanggung jawab pada hidup gue gitu. Pada saat itu akhirnya setelah gue merasa gue equip dengan skill untuk berenang, ya itulah tadi jadi high functional anxiety tadi itu kan membuat gue equip ya sebenarnya tanpa gue sadar. Akhirnya ya gue mulai pelan-pelan berenang pelan-pelan ya. Ngapung dulu lah, ngapung, at least bisa napas, ya gitu. Terus kemudian baru oh ya udah kayaknya kalau renang gini doang kayaknya nggak ada artinya ya, udah gue harus menuju ke satu titik lah ya, atau misalnya kayak gue ngelihat sebuah kota atau apa ya, gue harus setidaknya menuju ke sana. Kan sebenarnya kehidupan kayak gitu dong ya, kayak lu merasa menuju ke sebuah arah gitu. Jadinya akhirnya gue merasa menemukan sebuah arah yang gue mau sendiri gitu ya, dan ya pada akhirnya ya that's what's happening right now gitu. Tapi kalau nanya sebetulnya triggernya apa? Ya karena untuk pertama gue diceburin ke realita gitu. Tapi gue bisa relate banget dengan cerita lo sih, karena gue sendiri juga pernah berada di posisi lo, yang dimana gue pernah cerita juga kan, bahwasanya gue pernah hit rock bottom. Karena pada saat itu gue melihat realita kehidupan tidak seperti apa yang gue bayangkan, atau tidak berjalan sesuai dengan rencana yang gue persiapkan. Dan ketika gue dihadapi dengan realita itu, gue merasa kayak kehilangan arah. Gue nggak tahu aja gue sekarang ada di mana, gue itu siapa, gue harus ngapain ke depannya itu gue nggak tahu. Dan itu periodenya cukup lama loh untuk sampai menyadari bahwasanya oh ternyata gue bisa melakukan hal lain loh. Itu kayaknya berapa lama buat kamu? Berapa ya? Mungkin dari 2020 awal gitu. 2020 awal pertengahan itu gue udah mulai mempertanyakan hal itu tuh. Sampai pada akhirnya gue bertemu dengan lu. Maksudnya gue bukan bertemu deh. Gue cerita ke lu banyak hal. Sampai seeking for help. Iya, akhirnya gue mencoba berani untuk menjadi vulnerable lah. Karena kan selama ini gue merasa itu aib kan. Iya. Itu adalah aib. Itu gak pernah diajarin BTW di keluarga kami setidaknya. Keluarga minoritas. Itu adalah aib yang sebenarnya kalau misalnya gue ceritakan ke orang itu bisa menggunakan itu sebagai senjata untuk menghancurkan kehidupan gue gitu loh. Jadi gue tuh takut manipulasi. Bener. Jadi pada saat itu gue udah gak tahu mau ngapain. Akhirnya gue cerita ke lu, seeking for help, discussion, kita cari tahu tuh jalan keluarnya. Tapi gue bisa relate banget sih perasaan dimana. Berarti kamu ya hampir 2-3 tahun ya Arya? 2020, ya 2022. 2-3 tahun. Karena kita mulai podcastnya di akhir tahun 2022 kan. Ya 3 tahun lah, 3 tahun, exactly 3 tahun. Tapi itu proses yang sangat menyakitkan sebenarnya. Pertanyaannya, proses yang menyakitkan itu ketika lu merasakan existential crisis yang lu gambarkan tadi. Bagaimana caranya lu keluar dengan hal itu? Atau bisa dibilang kalau kata Raditya Dika itu berdamai dengan semua hal buruk yang pernah terjadi sama lu, dan semua cita-cita dan harapan yang tidak sesuai dengan realita dan planning yang lu buat sebelumnya. Sebetulnya kalau dia gini, kadang-kadang tuh ya kayak tadi gue bilang ya, manusia itu bukan knowing and then doing. Manusia tuh doing and then understand it gitu. Jadinya kalau misalnya orang tuh berpikir, kenapa gue gak bisa berpikir kayak dia ya? Harusnya gue kalau bisa berpikir kayak dia, gue akan melakukan seperti dia. Kadang-kadang tuh orang yang sudah melakukan pun itu kadang-kadang di awal itu bukan karena dia tahu, tapi dia melakukan dulu gitu. Jadi kadang-kadang orang itu melakukan dulu aja karena
kata orang itu adalah hal yang baik. Contoh ya, bayi itu nggak tahu kalau mandi itu bagus buat dia. Anak kecil tuh nggak tahu kalau mandi itu bagus buat dia. Tapi kan orang tuanya, orang-orang yang dia percaya itu bilang bahwa lu tuh harus mandi gitu. Sehingga kemudian habit itu dibangun untuk lo melakukan sesuatu hal yang benar, dirasa benar gitu. Tapi bayi nggak suka mandi ya? Ya nggak suka, ya kan, bener kan? Tapi kan dia harus melakukan untuk kemudian setelah besar dia tahu, oh ternyata efek mandi tuh kayak gini. Ternyata orang lebih senang ketemu gue habis gue mandi, gue merasa feel refresh setelah mandi kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau nanya sama gue bagaimana gue berdamai dengan itu adalah gue melakukan aja apa yang orang lain bilang benar. Tanpa mempertanyakan apakah itu benar atau itu. Is it correct gitu kan? Correctly correct. Gue menyingkirkan dulu semua keraguan gue dan kemudian gue mandi. Ya gampangannya gitu kayak. Emang apa efek mandi? Emang aku dapat apa setelah mandi? Kan cuma ngabisin air kayak gitu-gitu. Gue singkirkan dulu itu semua. Gue mandi gitu. Gampangannya gitu. Jadi ketika itu psikolog gue bilang, coba kamu belajar soal ini gitu ya. Coba kamu baca ini. Coba kamu meditasi. Coba kamu journaling. Coba kamu latihan napas. Coba kamu more sensing, kayak latihan more present lah intinya lah. Terus coba kemudian kamu journaling, membedakan antara apa yang kamu bisa kontrol dan apa yang tidak bisa kamu kontrol gitu-gitu. Jadi gue nurut dulu aja gitu loh Har. Kayak apa yang orang minta dan yakini benar untuk gue, tanpa gue kayak nanya emang pasti berhasil gitu. Karena kalau orang udah bilang itu baik terus ditanya pasti berhasil, kesel gak sih sebenarnya orang itu kan, gue ngerti juga gitu loh. Jadinya ya sama kayak kalau misalnya ada orang yang nanya sekarang nih kayak emang udah pasti berhasil sih, ya enggak, tapi kan coba dulu aja gitu loh. Ya akhirnya gue nyoba terus. Nah setelah sekian tahun kemudian gue ngerti apa yang Steve Jobs bilang, kayak life is not about knowing what you are doing, but looking back we can connect the dots gitu kan. Ya kira-kira gitulah. I'm paraphrasing. Jadinya ya setelah gue melewati itu semua, kemudian proses itulah proses berdamai. Jadi berdamai itu bukan dimulai dari pikiran kita kemudian gue harus berdamai, gue harus lepasin itu sebenarnya selesai gitu tuh enggak. Jadi berdamai itu adalah proses sequel series of focusing on something else yang membuat hidup lo bermakna gitu loh Hari. Bisa nggak kalau kita bilang berdamai itu adalah salah satu cara untuk memfokuskan seluruh energi dan fokus kita ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja, dan coba untuk melupakan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu? Ya, salah satunya lah. Lebih present sebetulnya. Berdamai itu kemudian, jadi sebenarnya kalau orang lagi gak berdamai, itu dia lagi pengen lari dari apa yang terjadi sekarang toh. Entah dia fokus di masa depan, atau entah dia fokus di masa lalu gitu. Sesuatu yang paling menakutkan buat dia yang mana gitu. Biasanya gitu ya. Jadi intinya cuma lari dari yang sekarang ini. Mungkin pada saat itu ketika kita belum berdamai atau ketika kita menghadapi existential crisis, kita itu struggle dengan masa lalu kita. Masa lalu yang sebenarnya yang kita harapnya itu cemerlang, tapi it turns out the other way. Tidak sesuai dengan rencana kita. Jadi kita stres, sedih, dan anxiety attack gitu. Kita gak bisa melakukan apa-apa. Ada hubungannya sama ini ya. Aku tuh lagi belajar ya. Kenapa pada saat itu, kenapa kita berdua gagal itu karena tidak sesuai apa yang kita mau, atau apa yang ditanamkan ke kita, atau apa yang diharapkan dari kita. Kenapa kok itu menyakitkan sekali? Karena ternyata kita itu melekatkan identitas kita pada semua definisi itu. Jadi misalnya, jadi kan kita menyusuri milestone itu ya. Di situ kan kita merasa identitas gua adalah orang yang sesuai sama apa ekspektasi orang gitu. Yes, berhasil mencapai milestone itu. Betul, kayak di ekspektasi ini gue bisa lompat, lebih besar lagi gue bisa gitu. Nah jadi identitas kita tuh kan adalah orang yang bisa dalam tanda kutip live up to the expectation of what the society want gitu. Iya. Yang kita pikir orang mau gitu. Akhirnya ketika kita fail itu gitu ya, kemudian gue siapa gitu lah. Jadi kalau gue gue nggak bisa melakukan itu, gue siapa gitu. Jadi kita kehilangan identitas semua yang kita tahu gitu. Jadinya dan kita merasa rendah banget. Iya bener. Tidak berdaya. Karena gak ada artinya, ya meaninglessness kan. Gak ada artinya gitu lagi. Jadinya itulah kenapa satu menyakitkan sekali, kedua susah sekali untuk lepas. Iya benar banget. Jadi sebenarnya gini, kehilangan apapun, entah itu identitas, pasangan, karir, ya apapun itu sesuatu yang udah menjadi bagian dari identitas kita. Karena kadang kalau orang udah pacaran lama atau udah ngerjain suatu lama itu kan itu jadi identitas lu kan. Benar-benar. Pacarnya si A, pacarnya si B misalnya. Atau Steffi di accountant gitu. Itu kan udah kayak identitas gitu. Nah, ketika kalian kehilangan itu, entah karir loss, entah diputusin, entah ya gagal gitu ya. Itu tuh kenapa kok itu sedih banget, karena
lu kayak mati. Karena ada bagian dari diri lu yang mati, ngerti gak sih Hari? Yes, hilang gitu aja. Iya kan, kayak Benar, apa yang gue tahu hilang. Dan setelah hilang itu gak bisa kembali. It will never come back gitu loh. Atau misalnya comeback pun itu rasanya gak pernah sama. Benar. Nah, perasaan bahwa kita tidak akan pernah menjadi orang yang dulu kita kenal itu tuh membuat kita tuh ketakutan setengah mati. Kayak gue tuh siapa gitu, terus kemudian gue apa. Nah itulah kenapa menyakitkan sekali prosesnya jadinya. Dan itu yang memicu existential crisis. Iya benar, dan itu berat. Jadi kalau misalnya kalian barusan kena krisis itu gak usah kayak pertama shock, aku gak bilang itu enteng ya. Benar. Karena kesedihan enteng, dan intensitas krisis tiap orang itu beda-beda sebenarnya. Betul. Ada yang mungkin cepat. Kayak misalnya orang kehilangan 5 juta rupiah itu udah berat. Tapi ada orang yang kehilangan 500 juta itu ringan buat dia. Iya benar. Jadi gak usah, jangan dibandingkan. Gitu jangan dibandingkan. Iya. Sadari saja itu berat. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Dengarkan apa yang orang bilang itu benar untuk dilakukan. Lakukan dulu. Jangan dipertanyakan terus gitu. Karena gini deh, lu gak akan bisa renang kalau cuma mikir di cara renang gitu loh. Oh iya, benar. Lu bakal baru bisa renang kalau lu nyebur gitu. Benar banget. Ya tapi terus lu nanya, kalau gue mati, ya memang itu caranya untuk hidup gitu loh, ngerti gak sih? Ya gimana, lu mau hidup kan? Jadinya ya gue kasih tahu caranya. Kalau lu gak mau percaya, ya orang juga gak bisa ngapa-ngapain. Orang gak akan nyeburin lu gitu kan, gak mungkin kan. Jadi kamu harus menolong dirimu sendiri juga at some point gitu. Kayaknya salah satu alasan kenapa orang itu susah berdamai dengan masa lalu, kehidupan mereka ataupun kesalahan-kesalahan mereka, itu karena kita itu gak tahu batas diri gak sih? Kita gak tahu batas sampai mana kemampuan kita gitu loh. Apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Iya, salah kita satu gak yang pernah dilatih gak sih Hari? Iya, jadi karena kita gak tahu batas yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, jadi kita sulit untuk berdamai dengan hal itu. Kita gak bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Pada saat kita mengalami krisis itu, ya berarti pada saat itu ya kita belum mampu untuk keluar dari hal itu aja. Dan itu membuat kita sedih. Itu latihan yang paling berat loh BTW. Dan itu adalah latihan yang harus kalian lakukan setiap saat. Jadi itu tuh sering kali kita tuh lupa ya apa yang kita bisa kendalikan dan enggak. Sih kita juga masih, gue nih sama dia nih masih sering, gue masih sering kayak itu kita nggak bisa kontrol deh hari itu. Kayak enggak deh, kayak masih bisa. Dan itu tuh batasannya memang blurry dan abu-abu banget. Tapi itu setiap orang beda. Tapi yang jelas adalah sesuatu yang bisa lo kontrol adalah diri lo sendiri. Itu udah jelas. Benar. Itu udah jelas, reaksi lo, pemikiran lo, action lo gitu ya. Dan itu adalah apa yang bisa lo kendalikan. Bahkan pemikiran dia susah kok dikendalikan. Satu-satunya yang bisa adalah action lo yang lo kendalikan gitu. Iya benar banget. Sama kayak seperti dulu ketika gue masih kuliah. Gue pikir setelah gue lulus kuliah, gue mempunyai kapabilitas bahwasanya gue bisa masuk ke Big 3 consulting firm gitu. BCG, McKinsey sama Bain. Gue kira gue punya kemampuan itu. Ternyata ketika gue tahu bahwasanya mereka tidak menerima gue dengan kemampuan gue pada saat itu, akhirnya gue jadi sedih dan gue nggak tahu gue harus kayak gimana. Gue kehilangan kapabilitas untuk mengukur kemampuan diri gue sendiri. Karena pada saat itu gue nggak tahu bahwasanya ya memang pada saat itu gue belum punya kemampuan itu aja. Gue nggak tahu hal yang bisa, kemampuan gue itu sebatas mana. Juga kita belum punya banyak referensi nggak sih? Kayak kita tuh sebenarnya kan kalau gagal di situ kan ya udah aja gitu loh. Ya kan itu cuma satu bagian dari sebagian kecil kehidupan yang besar gitu. Benar. Tapi rasa-rasanya karena ya tadi kayak kita merasa itu adalah next milestone gitu ya. Yang kita harusnya bisa, tapi ternyata kita belum sanggup untuk melompat ke sana. Terus kemudian kita ngerasa kayak oh ya udah kalau gue nggak sanggup itu, life is either that or not at all gitu. Iya. Benar. Iya gak sih, kayak kita tuh simple minded atau enggak simple minded ya, lebay, single minded gitu. Satu doang yang kita pikir cara kehidupan tuh satu doang gitu pada saat itu. Jadinya ketika kita baru sadar bahwa kita gak bisa, terus kehidupan ya hancur gitu. Padahal ya kalau dilihat lagi itu stupid banget sih sebenarnya. Kayak gak sesimpel itu gitu loh. Kehidupan tuh lebih besar daripada itu gitu sebenarnya. Iya, makanya menurut gue kayaknya semakin kita tahu batas kemampuan kita dan batas apa saja yang bisa kita kendalikan, kayaknya akan semakin mudah buat kita untuk menerima diri kita itu siapa gak sih? Ya,
Pertama kalian harus latihan dulu sih apa yang membedakan, menggarisi boundaries ya antara apa yang kalian bisa kendalikan dan enggak. Kalau kalian nanya apa yang bisa dikendalikan, basically action lu gitu. Terus kemudian satu hal yang mungkin kalian harus sadari, ini adalah hal yang mungkin akan kalian sadari nanti dan kalian mengerti nanti setelah kalian lakukan adalah growth. Pertumbuhan itu baru muncul setelah ada sebuah kematian. Harus ada kematian? Maksudnya gimana tuh? Some part of us has to die so that something can grow. Apa Har? Bahasa Indonesianya apa Har? Coba tolongin aku. Berarti kita kayak harus bisa meninggalkan identitas kita yang lama supaya kita bisa berubah menjadi identitas yang baru. Yes. Kita gak akan bisa jadi apapun kalau kita masih megangin sesuatu yang kalau tangan lu sibuk megangin yang dulu ya lu gak akan punya kesempatan untuk megang hal yang baru gitu loh. Jadi emang lu harus belajar untuk melepas. Sesuatu harus dalam tanda kutip mati untuk lu punya kesempatan untuk tumbuh gitu. Berdamai itu sama dengan melepas identitas kita yang dulu, melepas masa lalu kita. Walaupun itu gak mudah ya. Enggak. Yang kayak lu bilang tadi, justru itulah identitas yang udah kita bangun selama puluhan tahun gak mungkin kita lepas begitu aja. Gak mungkin identitas lu sebagai consultant dari consulting firm bisa lu lepas begitu aja. Justru itulah, karena tidak mudah itulah proses lu menemukan makna yang selanjutnya. Dan dari proses lu menemukan makna itulah kemudian lu punya cerita untuk ceritakan ke orang lain untuk survive. Nangkep gak sih? Kalau misalnya kalian membayangkan bahwa oke, aku melepaskannya dulu Tara terus gue langsung pegang yang baru, prosesnya tuh gak segampang itu. Iya, gak seinstan. Jadi prosesnya itu, tuh kayak benar. Iya, jadi kalian lepas dulu yang lama, terus kemudian kalian proses mencari-cari yang baru. Nah, proses kalian mencari-cari yang baru inilah yang kemudian setelah kalian ketemu, kalian akan kemudian, oh itu maksudnya, oh berat banget ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang nyari, gue tuh harus cerita supaya dia tuh juga bisa menemukan arti baru buat dia. Ya basically yang gue dan Hari lakukan sekarang. Benar, it take years tau. At least. Dan tiap orang punya time frame-nya masing-masing ya ketika mereka sedang berkutat dengan krisis ini. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya, terus apa yang membuat aku bisa menemukan makna? Kapan? Apa? Gak ada yang tahu. Buat gue pada saat itu adalah pandemi gitu. Jadi sesuatu yang gede banget yang harus menyakitkan banget buat gue untuk wake up call gitu. Nah buat Hari adalah ngobrol sama gue salah satunya. Atau yang kemudian semua hal terjadi dalam hidupmu juga kan pada saat itu. Jadinya gak ada yang tahu lah, itulah kenapa hidupmu tuh unik. Ceritamu itu cuma ceritamu kayak gitu kan. Dan mungkin salah satu hal yang membuat gue pada saat itu sangat susah untuk berdamai dengan diri gue sendiri itu adalah yang sempat lu singgung tadi, bahwasanya kalau misalnya apa yang gue yakini tidak benar, maka it's lebih baik mati atau nothing at all. Bahwa sebenarnya kehidupan itu tidak kekal. Gue ingat banget salah satu perkataan Pak Gita tentang apa ya? Pak Gita Wirjawan. Ya, Pak Gita Wirjawan tentang mencari makna kehidupan. Dia bilang bahwasanya there is the impermanence of things. Bahwasanya segala sesuatu itu tidak kekal. Jadi mungkin pada saat ini itu lu nggak bisa mencapai hal ini. Tapi belum tentu di masa depan lu nggak bisa mencapai hal ini. Mungkin pada saat itu gue nggak bisa jadi konsultan BCG. Tapi bisa aja kalau pada saat itu gue rajin terus belajar, terus latihan terus, mencoba apply lagi. Gue nggak tahu, mungkin gue bisa masuk. Iya benar. Tapi gue tidak melakukan itu pada saat itu. Yang gue lakukan malah menyalahkan diri gue sendiri karena gue tidak bisa mengukur kemampuan gue sejauh mana dan gue sedih. Akhirnya gue masuk ke jurang existential crisis itu. Salah fokus kan jatuhnya kan. Benar. Harusnya kan kalau misalnya pada saat itu orang bilang ya lu latihan lagi gitu, nggak kok tuh gak, lu bisa kok tinggal lu belajar lagi, tapi lu udah kayak enggak bisa lah udah, jadi kayak fokusnya tuh udah kemana-mana gitu. Padahal ya kalau dengan pikiran kita yang udah sehat sekarang itu kan ya lu ngerti gitu yang harus dilakukan tuh ya sebenarnya simple gitu, tapi ya karena pada saat itu udah kecebur gitu ya, kita merasa enggak kok gue biasanya nggak pernah kecebur gitu, terus kayak that's it gitu, done gitu jadinya ya. Padahal kan tinggal lu renang aja ke situ kan, caranya beda aja gitu. Kita jadi nggak bisa berpikir secara baik gitu, nggak bisa thinking straight. Kalau kalian nanya sebetulnya existential crisis itu tuh apa? Manusia itu tuh bersemangat hidup ketika dia bisa melihat the possibilities of something gitu. Iya. Ada harapan untuk menuju sesuatu. Jadi kamu bisa melihat kamu punya kemampuan untuk mencapai sesuatu gitu. Itu tuh membuat manusia tuh bergairah ya, kayak istilah hari kayak punya gairah hidup gitu. Benar. Nah, ketika kita tuh tidak bisa melihat adanya kemungkinan ke sana. Jadi super berkabut jalanannya, terus
bahkan nggak ada jalan, pohon semua. Di saat sebelumnya kita selalu jalannya di jalan raya, terus kemudian sekarang kita dihadapkan di hutan yang nggak ada jalannya gitu. Nah itu tuh rasanya existential crisis tuh kayak gitu. Jadi kayak apakah mungkin gue bisa melewati ini? Nah itu tuh kayak kalau lo udah pikir kayak gue pasti mati nih masuk hutan ini. Nah itu tuh existential crisis tuh. That's why Pak Gita Wirjawan juga pernah bilang satu hal ini, virtue here and now. Artinya simpelnya seperti kayak tidak ada hal yang tidak bisa kita jabanin gitu. Kayak mungkin sekarang lo ada masalah, ya masalah ini belum bisa lo selesaikan aja sekarang. Tapi suatu saat nanti pasti bisa lo selesaikan, asalkan lo gak menyerah gitu, gak menyerah dengan keadaan lo sekarang gitu. Jadi gak ada hal yang gak bisa kita jabanin. Itu seakan-akan memberikan kita harapan bahwasanya kalau misalnya kita tidak bisa berhasil hari ini, nanti kita pasti akan bisa berhasil. Basically mungkin growth mindset ya. Iya, itu salah satu ciri-ciri karakter dari growth mindset, benar-benar. Itu berat kalau misalnya kalian tidak pernah dilatih oleh orang tua kalian untuk yuk bisa yuk gitu, bisa. Tapi kalau misalnya kalian dari kecil sekali, udahlah nggak usah, udah mama aja atau papa aja, udah kamu tuh nggak usah gitulah. Itu tuh akan secara nggak sadar tuh masuk ke sanubarimu gitu ya. Iya, alam bawah kemudian sadar. kamu tuh akan merasa kayak ada orang yang harusnya menolong gua, kok sekarang nggak ada. Gue gak akan bisa, kayak gitu-gitu lah. Itu tuh fixed mindset. Yes, benar banget. Tapi ngomongin tentang fixed mindset ya, apa bedanya orang yang punya fixed mindset dengan karakter orang yang punya growth mindset sih sebenarnya? Fixed mindset tuh kayak tidak bisa menerima bahwa dia tuh gak bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi salah fokus lah. Ya itu mah simpelnya ya, gagal fokus. Jadi kayak kita dulu, gue nggak bisa gitu terus gitu loh yang dilihat. Tapi kalau misalnya orang yang growth mindset kan kayak gue bisanya apa ya, kayak oke, gue ditolak, gue bisanya apa ya gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh kayak ke situ. Nah ini tuh ngomong gampang ya, tapi untuk shifting dari pemikiran bahwa lu nggak bisa kemudian everything is possible itu nggak semudah itu. Lu harus melakukan banyak hal untuk kemudian lu melihat dunia itu ternyata sebesar itu kayak gitu. Bahkan dulu gue kira growth mindset itu hanya sekedar lu menjadi orang yang open minded gitu. Ternyata gak sesimpel itu. Gak sesimpel itu. Kayak open minded cuman kayak ya gue ngerti kok itu ada gitu. Ngerti gak sih? Kayak ya gue menerima ide itu. Tapi bukan sesimpel itu. Growth mindset itu adalah terbiasa untuk melihat peluang. Dan bisa berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa lu kontrol. Seperti yang kita ngomongin tadi. Sebenarnya beberapa hal yang kita obrolin tadi itu termasuk dalam ciri khas dari seorang stoik sebenarnya. Stoicisme itu adalah satu paham yang sebenarnya mengajarkan kita bagaimana cara hidup itu menjadi lebih bermakna. Nah kalian mungkin bisa cari banyak hal atau Google aja deh, banyak yang udah ngebahas tentang stoicisme sendiri juga kok. Cuman spesifik di sini kita mau ngebahas tentang hal-hal stoicisme yang bisa membantu kita untuk berdamai dengan diri kita lebih cepat. Jadi stoicisme ini adalah salah satu filosofi hidup yang mempermudah kita manusia untuk berdamai dengan rasa sakit sebetulnya. Secara garis besar ya. Dan untuk mengerti hal-hal yang sedang terjadi sebenarnya. Memaknai itu ya. Memaknai itu, mengerti dan bisa memaknai hal yang terjadi. Kurasa udah banyak banget orang yang melakukan itu, tapi memang ketika dengerin orang gitu-gitu ya terus rasanya kayak ya itu bener gitu. Terus udah lupa gitu. Ngerti gak sih kayak ya itu enak sih. Ya bener juga ya kayak gitu. Tapi terus kemudian lupa. Jadinya itulah kenapa gue bilang manusia itu bukan. Jadi gini, yang berat menjadi manusia adalah mengetahui dan melakukan itu dua hal yang berbeda. Benar. Hanya karena lu tahu bukan berarti lu melakukan gitu. Benar. Kayak lu tahu kalau lampu merah harus berhenti. Tapi kadang-kadang juga orang manusia gak berhenti gak sih? Ngerti gak? Karena mengetahui dan melakukan itu dua hal yang berbeda. Tapi yang membedakan lu adalah apa yang lu lakukan, bukan apa yang lu ketahui. Karena tahu doang, ya buat apa? Tahu doang, lu bisa aja langsung Google tiba-tiba lu tahu gitu. Tapi kemudian ini nih, apa sih? Practice what you preach. Kalau lu tahu ya lu harus practice gitu. Itu baru kemudian yang membentuk identitas lu. Yang kemudian menjadi orang yang berbeda gitu. Iya benar. Mungkin terakhir nih yang mau gue tanyain. Tadi kan kita ngebahas tentang berdamai dengan masa lalu kita, melepaskan identitas diri kita yang lama supaya kita bisa accept identitas kita yang baru, terus melihat masa depan dengan penuh harapan, adanya hopes. Tapi ketika kita
merasa cemas ketika kita sedang mengalami existential crisis. Sebenarnya itu perasaan yang berbeda dengan lu sedih loh. Makanya itu yang membuat existential crisis itu lebih berat dibandingkan sekedar lu sedih biasa aja. Bener, karena kalau lu sedih itu kan cuma apa yang terjadi sama apa yang lu harapkan nggak match aja, sehingga sesuatu terasa buruk aja, something feel bad gitu. Tapi jadi gini ya, lu bayanginnya gini ya, kalau lu sedih itu ketika lu nyebur, lu tuh panik banget kan, lu tuh berusaha bernapas, itu kan nggak enak ya. Nah itu tuh sedih tuh, jadi lu masih berusaha terus kayak kenapa nggak enak, gue harus gimana gitu. Tapi existential crisis adalah proses ketika lu tenggelam jatuh ke bawah, ngerti gak sih? Kayak lu udah diem doang, tidak berdaya. Udahlah ya, apa yang gue lakukan gue akan tetap turun ke bawah. Nah itu bedanya. Itulah kenapa ya depression itu berbahayanya di situ, karena kemudian orang akan tidak bisa melihat bahwa dia harusnya berenang gitu-gitu, harusnya tapi berusaha untuk naik ke atas, tapi dia ya udahlah gitu, dia cuma diem doang. Kayak yang di film-film tuh, kadang-kadang kan di film-film Korea atau apa tuh kan kayak ada orang cuma diem doang, dia tenggelam doang. Nah itu rasanya existential crisis. Dan itu yang membuat kenapa orang yang seperti kita dulu ketika kita mengalami existential crisis tuh kita susah untuk berdamai. Karena kayak nggak ada jalan, kayak semua air udah nggak ada jalan lagi, nanti nggak sih kayak pikirannya tuh udah nggak lagi nyari jalan keluar gitu, pikirannya cuma pengen semuanya berakhir aja gitu. Jadi ya benar. Mungkin terakhir ya dari gue yang mungkin pengen gue sampaikan, ketika lo mengalami existential crisis, ketika lo merasa masa depan lo udah nggak punya harapan, ketika lo mengalami kesedihan yang sangat mendalam itu, dan ketika lo merasa lo gak punya kontrol apa-apa atas diri lu dan lu merasa sangat sedih, lu boleh kok untuk istirahat sejenak, rehat sejenak, it's okay. Iya kayak aku bilang, akhirnya aku sadar bahwa kehidupan tuh gak harus selalu sesuai yang kita mau sih. Saat sesuatu berjalan buruk, ya berarti ada sesuatu yang mau disampaikan sama kita lah. Jadi kita diem dulu, dengerin dulu lah gitu maksudnya. Benar, daripada ketika lu sedih, lu melakukan sesuatu yang menyakiti diri lu sendiri secara lebih dalam, lebih baik lu berhenti, lu rehat sejenak. Ya rasakan aja kesedihan itu. Dan setelah lu bisa merasakan kesedihan itu, terus perlahan-lahan berdamai dengan hal itu, gue yakin suatu saat nanti lu bakal bisa comeback stronger gitu. Benar, manusia butuh istirahat lah. Dan itu tidak tergantikan. Yap, jadi mungkin itu aja pengalaman kita tentang berdamai dengan masa lalu kita dan kekhawatiran kita di masa depan. Semoga episode ini bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kalian teman-teman yang mungkin sedang sedih ataupun sedang banyak keresahan, dan mungkin episode ini bisa membantu. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini, and until next time, bye-bye. Bye.